menjelaskan tentang listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang tetap. Muatan listrik akan tetap ada sampai arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya. Listrik statis ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Penemuan muatan listrik pada zaman Yunani kira-kira 2600 tahun yang lalu, Thales of Miletus telah memperhatikan fenomena sebuah benda fosil yang mirip kaca atau rosen yang digosokkan dapat menarik benda-benda tertentu secara ajaib, misalnya pakaian yang terbuat dari bulu binatang. Saat itu fosil tersebut dalam bahasa Yunani dinamai elektron. Dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai batu ambar atau amber, berasal dari bahasa Arab yaitu anbar. Kejadian alam ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah kecuali menganggapnya sebagai sebuah sihir semata. Pada tahun 1600-an, seorang dokter istana Inggris William Gilbert meneliti keajaiban batu ambar tersebut secara ilmiah dan membedakannya dari fenomena kemagnetan. Robert A. Millikan kemudian melakukan eksperimen yang bertujuan mencari harga muatan yang paling kecil yang bisa didapatkan. Percobaan Millikan dikenal sebagai percobaan tetes minyak atau oil drop. Percobaan ini dilakukan dengan meneteskan minyak dengan tetesan kecil melalui plat logam dengan beda potensial yang dapat diatur. Medan listrik yang dihasilkan dari kedua plat akan menarik muatan listrik dari tetesan minyak tadi pada plat bagian atas, dan jika beda tegangan diatur agar cukup bisa mengimbangi gaya gravitasi pada tetes minyak, maka partikel minyak yang mengandung muatan tadi akan melayang karena keseimbangan gaya ini. Dengan rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya ada konsep dasar. Kejadian potongan kertas kecil bisa berinteraksi dengan penggaris yang sudah digosok-gosok dapat dijelaskan dengan konsep dasar listrik statis. Karena listrik statis membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan negatif. Dikatakan muatan positif jika proton lebih banyak daripada jumlah elektron, dan begitupun sebaliknya. Dan benda yang tidak memiliki muatan disebut benda netral. Kemudian contohnya, yang pertama, saat menyisir rambut tanpa disadari, terkadang rambut akan terbawa berdiri seiringan dengan gerakan sisir. Hal tersebut terjadi karena ada interaksi muatan antara sisir dan rambut. Yang kedua, ada penggaris atau sisir yang digosok-gosok ke rambut akan menarik potongan kertas kecil. Yang ketiga, ada kain sutra yang digosok-gosok dengan batang kaca, akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan kain sutra akan memiliki muatan negatif. Hukum kolom. Pada tahun 1768, melalui sebuah percobaan, kolom mendapatkan bahwa muatan-muatan sejenis akan menimbulkan efek tarik-menarik atau atraktif, dan benda yang berlainan jenis akan saling menolak atau repulsif. Gaya tarik atau tolak ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda atau muatan dan sebanding dengan besarnya muatan benda tersebut. Misalnya, terdapat dua partikel bermuatan listrik He dan He1 berjarak r dalam hampa udara. Jika He dan He1, maka akan timbul interaksi yang disebut gaya kolom. Muatan jenis akan saling menolak, muatan yang berlawanan jenis akan saling menarik. Medan listrik, suatu benda bermuatan listrik bisa digambarkan dengan garis gaya listrik. Sebuah muatan positif, gaya listrik menjauhi atau keluar dari muatan, dan sebuah muatan negatif memiliki gaya listrik mendekati atau masuk pada muatan negatif. Rumus-rumus listrik statis. Cara
Coulomb atau bisa dilambangkan dengan F. Cara mencarinya adalah konstanta dikali muatan sumber dikali muatan uji dibagi jarak antar muatan. Yang kedua, kuat medan listrik atau dilambangkan dengan E. Cara mencarinya konstanta dikali muatan sumber dibagi jarak antar muatan. Rumus yang ketiga, mencari potensial listrik atau dilambangkan dengan huruf V. Cara mencarinya adalah konstanta dikali muatan sumber dibagi jarak antar muatan. Rumus yang keempat, mencari energi potensial atau dilambangkan dengan huruf EP sama dengan konstanta dikali muatan sumber dikali muatan uji dibagi jarak antar muatan. Rumus yang kelima, mencari usaha atau dilambangkan dengan W. Cara mencarinya muatan uji dikali potensial listrik B dikurangi potensial listrik A. Rumus yang keenam, mencari kapasitor keping sejajar atau dilambangkan dengan huruf C. Cara mencarinya muatan sumber dibagi potensial listrik. Rumus yang ketujuh, energi kapasitor atau bisa dilambangkan dengan W. Cara mencarinya 1/2 dikali muatan sumber dikali potensial listrik. Rumus yang ke-8, mencari bola kapasitor atau C. C sama dengan 4pi dikali permitivitas ruang hampa dikali jari-jari bola.